Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat bergabung, selamat datang dalam rangkaian acara virtual event Idea Nation Future Festival 2021. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat hari Jumat menjelang weekend. Nama saya Syafira. Hari ini saya yang akan memandu seluruh rangkaian acara atau kegiatan hari ini gitu ya, selama kurang lebih 90 menit ke depan. Dan yang pastinya sebelum kita mulai seluruh rangkaian acara kita pada kesempatan sore hari ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu teman-teman yang menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube-nya Narasi. Halo. Lalu juga melalui Instagram Live dari Narasi TV. Selamat sore semuanya. Dan juga mau nyapa teman-teman dari Idea Nation juga nih. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Dan juga yang sudah bergabung bersama dengan kita semuanya melalui websitenya Narasi. Mudah-mudahan semuanya teman-teman dalam keadaan sehat, tetap semangat pastinya ya. Di hari Jumat sore nih jam segini biasanya udah kebayang-kebayang mau beraktivitas besok atau mau istirahat karena besok udah weekend. Tapi dalam kesempatan sore hari ini kita bakalan bersama-sama menyaksikan rangkaian acara yaitu Idea Nation Future Festival 2021 atau IFF yang merupakan puncak acara dari seluruh rangkaian kompetisi yang dibuat oleh Idea Nation sepanjang tahun 2021. Nah, di dalam rangkaian acara IFF atau IFF 2021 gitu ya, para finalis pilihan Idea Nation dari pemenang kompetisi tahunan 2021 ini akan bertemu dan akan diadu sekali lagi, dan yang pastinya mereka akan mengadu ide dan juga produk inovasinya di hadapan juri. Nanti kita akan bisa sama-sama menyaksikan juga barengan sama teman-teman audiens, di mana nantinya pemenang akan memperebutkan kesempatan mendapatkan pendanaan hingga 1 miliar rupiah dalam sesi Idea Pitch Battle. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong di tempatnya masing-masing pastinya ya. Nah, kategori yang dikompetisikan tahun ini meliputi Green Technology, lalu ada Waste Management dan juga Renewable Energy. Kita sama-sama tahu bahwa climate change is real gitu ya. Kita juga udah merasakan banget dampaknya, butuh inovasi-inovasi baru gitu ya dari para pegiat, para anak-anak muda untuk bisa berkarya, berkreativitas, berinovasi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi di bumi dan yang pastinya untuk menjaga planet bumi. Nah, itu tadi tuh tiga liputan tiga hal yang diikut sertakan dalam penilaian hari ini gitu atau dikompetisikan. Nah, selain Idea Pitch Battle sore hari ini kita juga akan mendengarkan sesi yang luar biasa, insightful bersama dengan para juri yang akan berbagi knowledge tentunya melalui Innovation and Entrepreneur Talks yang sayang banget kalau dilewatin. Karena ya, kita harus tahu banget, harus mulai membiasakan untuk membuka mata, pikiran, hati, telinga, semuanya gitu ya, untuk mendapatkan insight-insight supaya apa? Supaya kita bisa lebih cepat untuk lebih maju lagi, berinovasi lagi melalui para expert. Nanti pokoknya kita akan dapetin insya Allah ilmu baru yang bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang akan disampaikan oleh Dewan Juri atau para juri yang akan bergabung atau sudah bergabung sebentar lagi akan saya kenalin. Baiklah teman-teman semuanya, saya juga mau mengingatkan bahwa dalam acara hari ini gitu ya, teman-teman nanti berkesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik selama acara berlangsung. Jadi pastiin ya teman-teman mengikuti seluruh rangkaian acara hari ini sampai selesai, sampai akhir nanti dan disimak baik-baik. Kenapa? Karena ada kuis yang bisa diikuti nantinya. Jadi jangan sampai kelewatan. Tentunya juga nih ya teman-teman yang hadir lewat Zoom, saya mau ngingetin ya, udah gabung, udah join, langsung boleh diisi daftar hadirnya ya lewat link yang sudah dibagikan di kolom chat sama panitia. Jadi boleh dibuka kolom chatnya, ada link di situ, diklik aja dan diisi daftar hadirnya. Oke teman-teman, jangan lupa pokoknya hari ini nanti akan ada quiz, nanti kita juga akan mendengar pemaparan dari ketiga finalis kita hari ini gitu ya di rangkaian acara
IFF 2021. Nah, teman-teman yang juga menyaksikan event virtual hari ini, saya mau ngingetin bahwa keseruan hari ini nggak boleh cuma, kalau bisa nih ya, jangan cuma berakhir di sini aja. Tapi teman-teman silahkan untuk melakukan screen capture, terus juga record part yang menarik gitu ya dari rangkaian acara kita hari ini. Dan boleh banget dibagikan di media sosialnya masing-masing melalui IG Story gitu. Jangan lupa tapi mention narasi.tv dan juga mention in.ideanation. Supaya apa? Supaya inovasinya ini menular gitu ke seluruh Indonesia. Bisa spread out, lebih banyak lagi orang yang tahu dan bisa dapat manfaatnya pastinya, ya kan? Nah, teman-teman langsung aja yuk untuk mengawali Ideanation Future Festival 2021 sore hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Head of Program Ideanation, yaitu Bapak Ahmad Kadafi. Selamat sore, Pak Kadafi. Selamat sore, Mbak Safira. Apa kabar? Oh, Mas aja kalau gitu manggilnya. Apa kabar, Mas? Baik, Mbak. Oke, baiklah. Mas Kadafi ini kayaknya orang juga, teman-teman yang mengikuti udah nggak sabar mau mengikuti seluruh rangkaian acara kita hari ini gitu ya. Mau mendengarkan juga pemaparan dari ketiga finalis yang pastinya ditunggu-tunggu. Kalau gitu langsung aja saya silakan, Mas Kadafi. Oke, terima kasih Mbak Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih nih sebanyak-banyaknya atas semua pihak yang sudah terlibat langsung dalam penyelenggaraan IFF ini. Dan tentunya juga terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para peserta yang sudah meluangkan waktunya sore hari ini untuk bergabung dengan kita. Selamat datang dalam acara Ideanation Future Festival 2021. Jadi kita harapkan acara ini bisa memberi manfaat bagi kita semua dan khususnya bagi para inovator-inovator muda Indonesia. Semoga acara ini juga dapat menjadi tempat untuk mereka memperlihatkan hasil-hasil inovasi mereka ini. Dan juga menjadi tempat bagi kita semua untuk belajar dan menjadi tempat untuk mendapatkan inspirasi. Ideanation itu sendiri berangkat dari rasa penasaran kita. Penasaran mengapa selama ini di Indonesia itu kita banyak bergantung terhadap produk-produk maupun inovasi-inovasi yang dihasilkan dari luar negeri. Apakah kita di Indonesia ini tidak memiliki orang-orang yang dapat menciptakan terobosan-terobosan baru atau inovasi-inovasi baru? Sebenarnya pada dasarnya kita di Ideanation yakin bahwa di Indonesia ini banyak orang-orang yang pintar. Banyak orang-orang jenius yang tentunya memiliki ide-ide cemerlang. Namun mendapat kendala mereka tidak memiliki wadah atau platform untuk menyalurkan ide-idenya itu. Nah, dari asumsi itulah Ideanation didirikan sebagai wadah atau platform inovasi. Tempat di mana para inovator-inovator, pelaku bisnis, atau maupun end user, dan stakeholder-stakeholder lainnya semua dapat saling berinteraksi. Akan menjadi suatu ekosistem di mana inovasi-inovasi itu dapat berkembang dan tumbuh secara subur. Nah, di sini saya tekankan kata-kata anak-anak muda. Karena apa? Karena anak-anak muda inilah yang masih penuh dengan ide-ide segar, dan tentunya mereka akan masih memiliki energi, semangat, dan determinasi yang sangat banyak untuk mendukung ide-ide mereka itu. Dan di sini Ideanation akan mendukung dalam bentuk apa? Kata kunci di sini adalah kolaborasi. Jadi kita memposisikan Ideanation sebagai partner bagi teman-teman inovator yang ingin mengembangkan usaha mereka ke level selanjutnya. Kita mengadakan kompetisi inovasi setiap tahunnya untuk menemukan para inovator yang memiliki ide-ide cemerlang, kemauan yang kuat, dan tekad yang bulat untuk membawa inovasinya ke tahap berikutnya. Di sini, Ideanation ingin menjadi strategic partner bagi mereka, di mana kita bukan hanya berperan sebagai investor saja atau sebagai funder saja, tapi kita ingin secara bersama-sama untuk berusaha dan berjuang untuk mengembangkan usaha mereka tersebut untuk menjadi besar dan kuat.
Ya, kira-kira demikianlah info pendek dari saya tentang Ideation. Tapi sebelum saya undur diri, saya juga ingin mengajak kita semua untuk menyaksikan video journey dari kegiatan Ideation sepanjang tahun 2021 ini. Selamat menyaksikan. Sehingga harapannya IDEA sendiri sebagai pemantik future leader, future entrepreneur yang 80-an orang bilang American Dream, buat saya sebenarnya di tahun 2020 sampai 2045 ya, itu golden. Oke, pendaftaran ini teman-teman dibuka dari 1 Februari, ditutup 2 Agustus 2021. Nah, kalau sudah ada prototype, sebenarnya kalian sudah bisa ikutan. Apa sih yang membuat mereka decide ya? Kan salah satu kunci dari lahirnya inovasi. Cindy udah gak sabar buat ketemu sama Kansano. Teman-teman Idea Nation seluruh Indonesia, Waste for Change memberikan solusi gitu, bagaimana mengolah sampah secara baik dan benar dan bertanggung jawab. Depan Genuine kami berharap menjadi bagian daripada ekosistem. Sebelum presentasi saya ingatkan sekali lagi, durasinya adalah 15 menit. Sudah siap untuk presentasi? Saya Aini, saya akan memandu jalannya semenjak di tahun Indonesia 2021. 2 buah jenis pembangkit, yaitu pembangkit listrik tenaga arus laut dan pembangkit listrik tenaga surya. Di desentralisasi ini kami itu dari rumah ke rumah, kita taruh di mini station yang kebanyakan. Oke, demikianlah video kegiatan Ideation sepanjang tahun 2021 ini. Untuk acara selanjutnya, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat, saya ingin mengumumkan para pemenang dari kompetisi tahunan Ideation tahun 2021 ini. Apakah ada videonya? Oke, untuk kategori pertama, Green and Daily Life Innovation, tempat pertama adalah Fiber Cell dengan inovasinya Biochopstick dari Pineapple Leaf Fiber. Juara kedua, Ecoplast.id untuk wadah makanan ramah lingkungan pengganti styrofoam. Dan tempat ketiga diraih oleh Carbon Add-ons, yaitu ada plugin software apps untuk mengimbangi jejak karbon pembelian online. Untuk kategori kedua, Energy Innovation. Di tempat pertama ada Sentra Bumi Lestari dengan inovasinya Waste to Renewable Energy, RDF Briquette. Juara kedua adalah Smart Fox Power, Smart Floating Ocean Current and Solar Hybrid Power Generation System. Dan di tempat ketiga adalah HOOP atau Human Waste for Electricity. Dan untuk kategori ketiga, Waste Management, pada tempat pertama adalah Biki dengan inovasinya Citasil, inovasi edible coating berbasis biomaterial. Di tempat kedua ada Alami Teknologi, yaitu teknologi pengolahan sampah perkotaan dan limbah medis menjadi energi. Dan di tempat ketiga adalah Green Agave dengan inovasinya Fabata, yaitu Fly Ash batubara interlock 3D. Jadi itulah pemenang-pemenang dari kompetisi tahunan Ideation 2021. Baik, terima kasih Mas Davi, luar biasa. Ini rasanya kalau dilakukan secara langsung tuh saya kayak mau sorak-sorai gitu. Wah, luar biasa. Karena kalau dilihat gitu ya dari beberapa tiga tadi tuh ya yang meliputi yang dikompetisikan kategorinya Green Technology, Waste Management, dan Renewable Energy. Kalau yang tadi disampaikan sama Mas Davi, itu kan benar-benar kayak mereka berpikir, semua orang punya karakteristiknya berbeda-beda ya Mas, setiap tim gitu. Yang akhirnya
mereka unggul di masing-masing kategori. Sampai akhirnya mungkin itu juga yang akhirnya bisa menginspirasi teman-teman yang lain juga, bahwa sebetulnya inovasi-inovasi baru ini masih banyak banget yang bisa diupayakan sampai akhirnya diwujudkan yang akhirnya pemanfaatannya bisa untuk banyak orang gitu. Makanya kenapa ini menarik sekali, setiap kategorinya ada 3 tadi yang diumumkan gitu, tapi saya penasaran banget implementasinya nanti seperti apa. Nah, ngomong-ngomong tentang implementasi nih Mas Davi, dalam rangkaian acara Ideation IFF 2021, berarti kan tahun sebelumnya juga sudah berlangsung ya Mas ya? Tentu sudah berlangsung ini. Dari tahun lalu sudah berlangsung, dan terus juga ada pemenang dan juga finalis terpilih yang juga mendapatkan pendanaan pastinya dari tahun lalu. Nah, mungkin teman-teman yang menyaksikan atau mungkin yang akhirnya terpilih lanjut nih di nanti di babak berikutnya gitu ya untuk melakukan presentasinya, penasaran sebetulnya apa kabar nih yang pemenang dari Ideation tahun lalu dan pendanaannya seperti apa, progresnya seperti apa? Mungkin Mas Davi bisa ceritain nih tahun lalu seperti apa progresnya. Jadi sama seperti tahun ini kita mengadakan acara serupa juga tahun lalu, dan dari situ lahirlah pemenangnya, yaitu tim Bell Society. Mereka adalah tim dari asalnya dari Bandung. Mereka memproduksi vegan letter. Nah, untuk setelah mereka memenangkan kompetisi tahun lalu, kita langsung melanjutkan untuk proses-proses selanjutnya nih. Jadi nanti ada proses inkubasi, di mana kita ada beberapa kali mengadakan acara untuk mereka untuk saling bertukar pikiran, dan juga ada sesi-sesi untuk bagaimana cara untuk pengembangan bisnis yang baik, bagaimana pencatatan keuangan yang baik, dan lain-lain sebagainya. Setelah itu tidak berhenti di situ, kita juga akan secara aktif mencari proyek-proyek baru untuk mereka yang sekiranya sesuai. Nah, itu akan untuk memajukan secara cepat bisnis yang mereka hasilkan itu. Jadi nanti mungkin untuk lebih jelasnya, kita juga akan mengundang hari ini pemenang dari tahun lalu, yaitu Bell Society, untuk menceritakan juga nih gimana sih kabarnya. Iya benar, benar Mas. Karena dari Bell Society juga bergabung nih bersama dengan kita pada kesempatan sore hari ini. Langsung aja kita bakalan menghadirkan Bell Society ya Mas Davi ya. Iya betul. Tapi sebelum kita hadirin, kita sama-sama lihat dulu video dari Bell Society. Gimana Mas? Setuju banget. Baiklah kalau gitu teman-teman, sebelum kita ngobrol sama Bell Society, langsung aja kita saksikan video berikut ini. Banyak yang bilang tujuan ikut kompetisi adalah untuk menang. Tapi bukan hanya itu. Bagi kami, tumbuh, berkembang, dan berdampak bagi sekitar adalah tujuan sesungguhnya. Dan untuk mencapainya, kami harus berjalan lebih jauh lagi. Halo yang inovator, perkenalkan nama saya Arka, CEO and founder dari Bell Society. Nama saya Semeru, CEO dan founder dari Bell Society. Hari ini kita bakalan sharing perjalanan dan perkembangan kami setelah mengikuti Ideation di tahun 2020 lalu. Jadi setelah menjadi pemenang Ideation, kita pertama dapat pendanaan. Jadi pendanaannya bisa dipakai untuk pengembangan produksi dan juga research. Kemudian kita juga dapat partner yang mau menggunakan micelle sebagai bahan dasar dalam membuat produk. Jadi ada beberapa brand sekarang yang kita kenal melalui Ideation, dan mereka sekarang sedang mengembangkan produk yang berbahan dasar micelle. Kemudian kita juga dapat publikasi, jadi kita dapat publikasi di beberapa media yang bisa membantu kita untuk mencari partner ke depan juga. Oke, jadi untuk progres Bell dari 1 tahun ini, yang pertama kita ada peningkatan kapasitas produksi gitu. Jadi kalau misalnya tahun lalu kita produksi masih kecil-kecil nih, fokusnya di yang ukuran 25x25. Nah sekarang kita tuh udah banyak produksi di ukurannya hampir 1x1 meter persegi gitu. Selain itu kapasitas produksi juga kita rencananya di akhir tahun ini bisa produksi misal sampai dengan 100 meter persegi per bulan atau bahkan 400 meter persegi per bulan. Nah yang selain itu juga kita ada rencana nih untuk pembangunan site produksi bersama dengan Ideation di luar Bandung. Jadi kita lagi coba ekspansi nih dan explore juga nih limbah-limbah
selain kopi, apa aja sih yang bisa digunakan untuk produksi misel. Sekarang kita lagi fokusnya untuk berkolaborasi dengan brand-brand lokal di Indonesia untuk membuat produk-produk seperti tas, dompet, sepatu, atau jaket berbahan dasar misel sehingga misel ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Jadi saat ini ada beberapa proyek kolaborasi yang sedang Bell Society lakukan. Pertama, kita sedang kolaborasi dengan beberapa brand, yaitu ada Bluesville, di mana di sana kita lagi bikin fashion accessories yang bahan dasarnya dari misel. Mungkin hasil akhirnya bahkan berupa tas atau dompet. Dan juga ada dari Revolt Industry yang sama, hasilnya juga berupa fashion accessories khususnya berupa dompet. Kemudian kita juga kemarin baru banget mengikuti sebuah acara yang dilakukan di Milan, yaitu Milan Fashion Week. Di sana kita kolaborasi sama JYK, nama brandnya, Jenny Johanna Kansil, dan di sana kita mempresentasikan sebuah koleksi baju yang di mix nih antara misel dengan juga batik Lubuk Linggau, namanya batik Lubuk Linggau. Dan di sana koleksi bajunya itu dipresentasikan dalam Milan Fashion Week. Oke, jadi di Milan Fashion Week ini Miss Jenny membawakan 10 koleksi, di mana 10 koleksi itu kolaborasi antara batik Lubuk Linggau dengan bahan dasar misel. Nah, misalnya ini dijadikan seperti jaket, rok, atasan baju, bralette, atau bahkan fashion aksesoris lainnya gitu. Setelah dari Milan Fashion Week ini, kita juga dapat feedback positif ternyata. Ternyata di sana tuh orang interest juga gitu dengan vegan leather. Bahkan mereka amazed, nggak nyangka kalau materialnya itu terbuat dari limbah sisa kulit kopi gitu. Selain itu juga kita dapat feedback kalau ternyata misal ini aromanya unik gitu dan menarik. Dari situ kita mulai percaya diri sih kalau misal ini ternyata bisa diterima di masyarakat internasional. Jadi untuk target ke depannya tentu saja kita bakal terus melakukan pengembangan dan riset terkait misel ini. Kita akan riset limbah apa aja yang sebenarnya bisa digunakan. Kita juga riset bagaimana caranya biar teksturnya lebih baik, warnanya lebih bervariasi, dan riset-riset pengembangan produk lainnya. Jadi sebenarnya seneng banget sih karena kita sekarang udah dapat sertifikasi dari PETA Vegan Leather. Mungkin kedepannya juga kita akan terus melakukan riset nih agar materialnya jadi lebih baik, lebih teksturnya lebih bagus, warnanya lebih bervariasi, dan riset-riset terkait pengembangan produk lainnya. Benar. Dan selain itu, kita juga berharap Bell Society bisa lebih dikenal bukan hanya di Indonesia, tapi juga di kancah internasional. Jadi kita sekarang lagi nyari banget kolaborator yang bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga. Dan harapannya kita juga lagi ikut banyak pameran-pameran internasional. Semoga dari sana kita bisa dapat lebih banyak exposure dan juga partner. Keren banget. Nah, udah bergabung bersama dengan kita semuanya di sini Bell Society, ada Arka dan juga Semeru, ada masih bersama dengan Mas Kadafi juga. Halo, Arka dan Semeru, selamat bergabung. Mas Davi mau kangen-kangenan dulu nggak nih sama Arka dan Semeru? Baru bulan lalu ketemu kita. Gila, ini keren banget. Kok kepikiran sih bikin ampas biji kopi sampai akhirnya jadi produk fashion gitu? Penasaran aku tuh. Coba. Gimana ya? Dulu soalnya emang kita kebetulan waktu kuliah sempat belajar tentang ini gitu. Terus kayak belum ada yang manfaatin nih. Gimana kalau kita coba kembangin jadi suatu usaha yang emang bukan cuman kita pengen punya usaha yang bagus buat lingkungan tapi juga profitable. Nah, jadi kayak waktu dari situ ini kayaknya bisa kita fokusin nih. Makanya dari setelah lulus langsung kita seriusin aja nih si misel ini. Keren banget, Fer. Jadi totalnya udah berapa lama nih kalian fokus di sini bersama mengusung Bell Society? Oke. Jadi mungkin kalau cerita, kalau riset itu sebenarnya kita dari zaman kuliah sih. Dulu kita emang backgroundnya tuh biologi, jadi berdua. Nah dulu zaman kuliah mungkin dari tahun 2018 kita dulu pertama banget dapat dana penelitian dari PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Terus kita mulai riset sebenarnya dari tahun 2018. Nah kemudian kita lulus dulu ya, di akhir tahun.
Terus 2019 baru deh benar-benar kita seriusin, kita riset lagi, dan sebenarnya selesai risetnya itu di tahun 2020 ya, sampai bisa benar-benar produksi yang lumayan stabil, terus ukurannya besar itu di tahun 2020. Dan baru deh kita ketemu Ideation. Gitu. Mas Davi, gimana setelah 1 tahun nih lihat perkembangan Bell Society? Suaranya sorry masih di mute tadi. Tentunya keren banget, kita menyaksikan sendiri dalam setahun ini perjalanannya, dari produknya sendiri juga dari mulai kecil menjadi makin besar, dari warnanya hanya satu bisa berkembang lagi dan terus melakukan R&D. Pokoknya keren banget lah Bell Society. Keren banget ya, apalagi tadi kita sempat lihat juga videonya fashion itemnya melenggang di Milan Fashion Week gitu ya, dan kayak akhirnya akhirnya orang para fashion enthusiast juga seneng banget dan merasa bahwa inovasinya works nih untuk dunia fashion gitu, dan jadi satu hal yang seru banget dan ternyata memang bisa banget untuk dikembangkan, dan semoga kedepannya lebih luas lagi cakupannya, bisa ya seperti harapan dari Bell Society juga nih terhadap produknya sendiri. Luar biasa. Dan yang pastinya mungkin semuanya tuh penasaran nih teman-teman yang tertarik sama aksesoris yang dibuat sama Bell Society yang ramah lingkungan, pastinya fashion itemnya tertarik gitu buat aksesoris, nanti bisa dibeli di aplikasi Ariana. Nanti detail informasinya akan saya jelasin di akhir acara. Jadi jangan kemana-mana, itu jadi salah satu alasan lagi karena akan ada informasi di manakah bisa membeli produk dari Bell Society. Teman-teman, Arka sama Semeru mungkin mau mengingatkan buat teman-teman semuanya di sini untuk terus berinovasi, tetap semangat, dan mungkin join kompetisinya tahun depan. Silahkan. Betul. Mungkin pertama dulu kali ya, kita mau ngucapin dulu nih selamat untuk para pemenang, dan jangan lupa kita jangan berhenti di sini aja, tapi kita harus terus berkembang, terus mengembangkan usaha sampai bisa lebih besar. Gitu. Dan kalau udah nanti, semoga nanti kita bisa bareng-bareng ngembangin usaha yang kita buat, produk yang kita buat, semoga tidak berakhir sebagai sebuah ide, tapi bisa benar-benar ada dampaknya ke orang-orang dan juga lingkungan. Jadi semangat terus. Ini mungkin kayak langkah pertama, masih banyak, tapi kita pasti bisa kalau bareng-bareng. Betul. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk mengembangkan usaha teman-teman, ayo sih kita saranin banget untuk ikut kompetisi Ideation. Tahun depan masih ada dan mungkin bertahun-tahun depannya juga masih ada. Amin. Gitu. Baik, terima kasih ya Arka, Semeru, Bell Society, terima kasih banyak sudah bergabung, udah kasih semangat juga buat teman-teman finalis yang lain juga, dan semoga tahun depan makin banyak orang yang ke-trigger teman-teman untuk melakukan inovasi-inovasi, akhirnya ikutan IFF tahun depan, insya Allah bersama dengan Ideation. Mas Davi, makasih banyak ya Mas, sudah memberikan sambutan juga, ngasih recap atau highlight apa yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2021 ini, dan Mas Davi nggak boleh kemana-mana karena nanti kita akan mengikuti seluruh rangkaian acara sampai selesai, Mas Davi. Setuju ya Mas ya? Stay tune. Oke, makasih ya Arka dan Semeru, sukses buat Bell Society pastinya, sehat-sehat. Nanti kita bakalan melihat inovasi-inovasi apa lagi sih yang akan dikembangkan oleh Bell Society. Nah, itu sedikit tuh ya teman-teman cuplikan dari apa yang dilakukan sama Bell Society, dan mereka siap untuk melakukan inovasi yang lebih luas lagi, bahkan ada beberapa harapan-harapan yang tadi juga sudah disampaikan. Nah, teman-teman semuanya, kita akan langsung melanjutkan lagi ke sesi berikutnya. Ini adalah sesi yang menentukan pemenang pendanaan hingga 1 miliar rupiah dari Ideation untuk para finalis terpilih nih. Jadi ini dia Idea Pitch Battle. Ini juga jadi salah satu yang ditunggu-tunggu, dan sudah hadir di sini para juri, yaitu dari Ideation, nanti bakalan dihadirkan di sini. Ada Tompi juga, yang pastinya kita sama-sama tahu Tompi adalah seorang musisi, seorang dokter juga, seorang entrepreneur juga gitu ya. Dan nanti juga ada juri yang lainnya, yaitu ada Dina Deliana. Beliau ini terkenal sekota kembang di Bandung gitu ya. Terus juga dia adalah seorang yang sangat amat multitalenta, musisi, dan juga direktur The Greater
Hub dari ITB dan juga GCINC. Tapi sebelumnya langsung aja teman-teman kita akan menyaksikan sebuah tayangan berikut ini. Oke, itu dia tadi ya. Kita akan sama-sama lanjutkan gitu ke sesi berikutnya yang tadi sudah saya kasih cuplikannya di awal. Ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu yaitu Idea Pitch Battle yang dimana para peserta ini ada 3 nanti akan ditentukan sebagai pemenang pendanaan hingga 1 miliar rupiah dari Idea Nation. Dan yang pastinya finalis terpilih langsung aja kita akan sama-sama menyaksikan teman-teman, nanti mereka akan sama-sama memberikan pemaparannya, presentasinya melalui produk-produk dan juga inovasi-inovasi mereka. Dan gak cuma itu aja, karena mereka juga harus menjawab pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh Dewan Juri. Kalau tadi sedikit banyak saya sudah memberikan gambaran siapa sih yang menjadi Dewan Juri, tapi yang pasti udah tahu. Langsung saja kalau gitu sekali lagi saya ingin memperkenalkan dan sudah hadir bersama dengan kita juri dari Idea Pitch Battle. Yang pertama ada Dr. Tompi. Selamat Hai Mas, sore. Kabar Mas Tompi? Sehat? Baik. Alhamdulillah sehat Mas Tompi, kita sama-sama tahu super sibuk pastinya gitu ya, sebagai dokter, musisi juga, entrepreneur, dan yang pastinya sudah banyak melakukan inovasi-inovasi berkembang, bertumbuh yang pastinya bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya. Mas Tompi akan ditemani oleh Dewan Juri berikutnya yaitu Dina Deliana. Hai, apa kabar? Dina, selamat bergabung, selamat sore. Nah, kalau tadi di awal saya bilang bahwa Dina ini memang sudah sangat dikenal. Ada pas aku repost gitu ya, si e-flyer ini, ada satu temanku di kota Bandung. Itu temanku, nah, berarti udah menjadi apa namanya tolak ukur nih, hits nih ya. Dina Deliana juga familiar sebagai seorang yang multitalenta, musisi dan juga direktur dari The Greater Hub dari ITB, GCINC juga sudah hadir bersama dengan kita. Dan Dewan Jurinya sudah diperkenalkan di sini dan waktunya kita akan berkenalan dengan finalis terpilih. Ada 3 finalis yang terpilih, yaitu ada tim Biki, tim EcoPlus ID dan juga Fibercell. Halo, selamat bergabung teman-teman semuanya. Dan nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari masing-masing finalis. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan terlebih dahulu tata tertib dan juga kriteria penilaian untuk Idea Pitch Battle pada kesempatan IFF 2021 ini. Baik teman-teman, jadi masing-masing tim akan mempresentasikan inovasinya lewat video yang singkat yang akan kita sama-sama saksikan nanti. Dan setelah videonya selesai diputar, nanti masing-masing juri akan memberikan 1 pertanyaan dan tim dapat menjawab pertanyaan dalam waktu 1 menit. Ingat, waktunya hanya 1 menit. Dan nanti akan ada kriteria penilaian Idea Pitch Battle, yaitu kriteria penilaiannya adalah produk yang paling memiliki prospek komersil. Kedua, produk yang sudah sampai pada tahap yang paling mendekati tahap komersil. Ketiga, kesiapan tim untuk lanjut ke tahap inkubasi dan komersialisasi. Lalu keempat adalah kemampuan tim untuk dibina lebih lanjut. Nah, nantinya hasil penilaian juri hari ini akan diakumulasikan dengan nilai selama rangkaian Idea Nation 2021 selama berjalan, dan juga ada voting video tim yang sudah dilakukan kurang lebih selama 1 minggu terakhir. Baiklah, langsung saja teman-teman semuanya, kita akan mulai Idea Pitch Battle Idea Nation Future Festival 2021. Saya akan langsung panggilkan. Langsung saja kita akan mulai Idea Pitch Battle dengan tim yang pertama, yaitu tim Biki. Hai. Halo, tim Biki. Kayaknya halo audionya. Kak, selamat sore. Selamat sore, silahkan. Udah siap? Insya Allah, ya. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Silahkan tim Biki diperkenalkan anggotanya dan dipresentasikan inovasinya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid dan rekan saya Mutia, kami dari Biki. Jadi kami memiliki inovasi untuk terus menciptakan pertanian lebih berkelanjutan demi terwujudnya ketahanan pangan dan juga kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah video idea pitch dari Biki. Selamat menyaksikan. PT Biki berdiri pada tahun 2019, memiliki misi untuk berinovasi menciptakan pertanian lebih berkelanjutan demi terwujudnya ketahanan pangan dan juga kesejahteraan masyarakat, serta mendukung program SDGs 2, 12, dan 13. Tim kami terdiri dari agroindustrialis dan food scientist dari IPB yang kompeten di bidangnya. Tahukah Anda berapa besar kerugian akibat food loss dan food waste di Indonesia? Kerugian finansialnya mencapai 221 triliun per tahun, yang sebagian besarnya adalah buah dan sayuran. Belum lagi kerugian lingkungan dengan adanya pembentukan gas metana dan karbon dioksida penyebab pemanasan global. Faktanya, di Indonesia, buah dan sayuran kita lebih banyak terbuang sebelum sampai ke tangan konsumen. Oleh karena itu, kami menciptakan produk Citasil, pelapis buah dan sayur alami dari chitosan yang diekstrak dari limbah kulit udang. Citasil tidak dapat dilihat, dirasakan, atau dicium, tetapi sangat powerful dalam menjaga kelembaban di dalam buah, mencegah oksigen tetap di luar, dan efektif membunuh mikroba, sehingga dapat memperpanjang umur simpan minimal 2 kali lebih lama. Citasil diproduksi di pabrik yang telah terstandarisasi BPOM dan GMP, sehingga terjamin mutu dan keamanan pangannya. Target market kami adalah industri, eksportir, distributor, retail, dan kelompok tani buah dan sayuran. Produk kami memiliki keunggulan utama yaitu berbahan alami dan biaya yang terjangkau. Potensi target market kami di Indonesia sangat besar, dan saat ini kami telah bermitra dengan lebih dari 20 stakeholder buah dan sayuran di Indonesia. Bisnis model kami adalah kolaborasi partnership dengan menguji komoditas yang dimiliki oleh mitra menggunakan Citasil. Kami menghasilkan pertumbuhan omset 277% di tahun 2020 dan berhasil mengurangi resiko food loss dan food waste buah dan sayuran sebesar 1.750 ton. Kami berkomitmen menjadikan Citasil sebagai solusi untuk mengurangi food loss dan food waste di Indonesia serta dunia. Jangan lupa dukung kami di Indonesian Future Festival 2021. Mari bersama-sama stop food loss dan food waste for the people, for the planet bersama Citasil Edible Coating untuk ketahanan pangan Indonesia. Yeay, itu dia tadi video presentasi dari tim Biki. Oke, berarti berikutnya tim Biki sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri? Sudah siap, baik. Sebelumnya saya mau ngingetin sekali lagi bahwa teman-teman punya waktu untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri hanya 1 menit. Kalau gitu langsung saja saya akan mempersilahkan kepada Mbak Dina untuk mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada tim Biki. Silakan. Oke, congratulations tim Biki ya, akhirnya sampai ke tahapan ini ya. Terima kasih, Mbak Dina. Satu pertanyaan aja sebenarnya, nanti kalau menang ini kira-kira uangnya mau diapain nih? Bagaimana growth plan kalian? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Dina. Jadi kami akan fokus apabila mendapatkan pendanaan ini, kami akan fokus dalam proses pemasaran. Karena untuk proses produksi sendiri, saat ini alhamdulillah kami telah berhasil membeli mesin dengan kapasitas lebih besar. Jadi produksi coating kami saat ini per bulan sudah mencapai 8.000 liter sampai dengan 10.000 liter per bulan. Oleh karena itu, kita akan memaksimalkan proses produksi itu, kapasitas produksi itu untuk memperluas pasar. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga kita sudah menjalin proses-proses bagaimana kita mereplikasi hasil uji yang telah kita lakukan. Keefektivitasan produk kami lebih dari 10 komunitas yang telah kami uji ini di ranah Asia dan juga di global ke depannya. Selain itu, kami juga akan melakukan riset lebih dalam lagi terkait dengan biomaterial chitosan ini. Karena fungsi dari biomaterial ini tidak hanya terhadap pangan, tetapi kita bisa manfaatkan untuk kesehatan, medis, kemudian biomaterial, packaging, dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Pas banget, sebenarnya masih ada waktu kurang lebih 7 detik, tapi sudah diakhiri jawaban dari pertanyaan yang diajukan sama Mbak Dina. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Tompi untuk bertanya kepada tim Biki, silakan. Buat Biki, sebenarnya saya punya banyak pertanyaan nih, tapi cuma boleh 1 ya. Saya ngelihat produk kalian udah cukup siap sepertinya. Pertanyaan saya sebenarnya mungkin lebih ke strategi marketing sih. Ya, apa yang udah kalian rancang ya untuk kan kalau kita punya produk akan bermanfaat kalau nyampe jangkauan itu luas gitu. Nah, strategi marketing kalian akan seperti apa kira-kira?
Baik, terima kasih Dr. Tompi atas pertanyaannya. Yang kami lakukan dalam strategi marketing ada dua. Yang pertama dari segi offline, kami lakukan dua kerjasama dengan mendapatkan support dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kami fokus dalam membantu para stakeholder, khususnya dari petani, bagaimana untuk mengurangi food loss dan food waste dan memberikan SOP tentang pasca panen. Kemudian kami juga tergabung dengan target market kami. Alhamdulillah target market kami itu sangat mudah dijangkau karena sudah berkomunitas ya menjadi satu, yaitu KBHI namanya, Kontak Bisnis Hortikultura Indonesia. Semua pemain-pemain buah dan sayuran sudah berkumpul di situ, sehingga kami tinggal melakukan riset yang lebih lanjut terhadap, karena buah dan sayuran di Indonesia sangat banyak karena kita adalah negara tropis. Kemudian di awal kami juga memberikan sampel free secara gratis dan pengujian secara gratis terhadap calon mitra kami. Kemudian yang kedua, kami melakukan strategi marketing secara online, di mana kami mempublikasikan produk kami ini melalui media-media pertanian, kemudian melalui sosial media dan juga website. Terima kasih. Mantap, pas waktunya tuh ya, 1 menit menjawab pertanyaan dari Dr. Tompi. Terima kasih buat tim Biki. Mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan dan tim penilai juga memberikan hasil yang baik juga. Mudah-mudahan beruntung. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Dr. Tompi, Mbak Dina untuk mengajukan pertanyaan untuk peserta atau finalis kita yang pertama. Dan berikutnya kita akan berkenalan dengan finalis yang kedua, yaitu tim Eco Plus ID. Halo, langsung saja kalau gitu kita akan mengundang Eco Plus ID untuk bergabung bersama dengan kita semuanya di... Halo teman-teman, oh sendiri aja. Oke. Selamat sore Kak. Selamat sore, kamu dari Eco Plus ID sendirian aja? Iya Kak, sendirian aja. Sendirian aja, mantap, udah siap? Siap. Siap, baiklah kalau gitu, silahkan. Selamat sore Kak Tompi, Kak Dina. Perkenalkan nama saya Gabriel Butar-Butar dari Eco Plus ID. Kami mengembangkan wadah makanan pengganti styrofoam dari limbah agroindustri. Berikut adalah video di Idea Pitch Battle kami. Selamat menyaksikan. Pemakaian plastik sudah menjadi salah satu budaya kita. Berdasarkan data, sebanyak 380 juta ton plastik diproduksi tiap tahunnya. Setengah dari plastik-plastik tersebut merupakan plastik sekali pakai yang akan menumpuk di tempat pembuangan sampah. Masalahnya, sebagian besar produk plastik tersebut tidaklah ramah lingkungan dan membutuhkan waktu sekitar 1000 hingga 10.000 tahun untuk terurai. Selain itu, styrofoam, salah satu material jenis plastik, tidaklah aman bagi makanan dan susah untuk di-recycle. Maka dari itu, Eco Plus ID mengembangkan EcoFoam, sebuah wadah makanan pengganti styrofoam yang terbuat dari limbah agroindustri. Produk kami juga dapat digunakan sebagai piring sekali pakai. Inovasi ini bersifat ramah lingkungan karena produk kami dapat terdegradasi di media tanah kurang dari 6 bulan lamanya. Sementara itu, di tahun 2022, industri bioplastik secara global diperkirakan memiliki valuasi pasar sekitar 65,6 miliar dolar Amerika. Di Indonesia, pemerintah menargetkan penjualan bioplastik sebesar 540 juta dolar Amerika dalam waktu 3 tahun, dan Eco Plus menargetkan 10% dari angka tersebut, yaitu 54 juta dolar Amerika. Hingga hari ini, kami telah menjual produk kami kepada restoran, kafe, dan tempat makan berbasis vegan dengan hasil yang memuaskan, karena kami menggunakan raw material dari limbah yang kurang dimanfaatkan, serta ketersediaannya di Indonesia masih cukup banyak. Melihat beberapa kompetitor yang dari segi harga masih terlalu mahal, maka dari itu kami ingin menawarkan harga yang lebih bersaing. Selain itu, produk kami memiliki daya tahan yang cukup kuat, yang bisa menahan beban hingga 2-3 kg kapasitas maksimal per piecesnya. Dan tidak ketinggalan, bahwasannya produk kami merupakan produk lokal, di mana saat ini, khususnya di Indonesia, kebanyakan produk pengganti styrofoam merupakan produk impor dari Cina, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk kami memiliki harga yang bersaing, kelebihan local pride, dan kualitas yang lebih baik. Kami berkeyakinan bahwa produk kami lebih berkelanjutan dan terjangkau dibandingkan dengan kompetitor yang ada. Kami berharap di masa yang akan datang, penggunaan plastik hari-hari tidak lagi menjadi prihatin karena Eco Plus 100% ramah lingkungan. Yeay, itu
dia tadi presentasi dari EcoPlus ID. Berarti sekarang waktunya menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Saya kembali mengingatkan bahwa waktunya untuk menjawab pertanyaan masing-masing Dewan Juri adalah 1 menit. Saya persilakan kalau gitu kali ini Dr. Tompi duluan yang nanya. Silakan. Oke, pertanyaan saya ini ide kalian tuh menarik sekali ya. Satu sisi menyelamatkan lingkungan, tapi di sisi yang lain berhubungan dengan sawit gitu. Ya, which is sawit juga menjadi isu saat ini. Nah, sementara tadi kalian dengan statement bisa menghasilkan produk yang berkelanjutan, easy artinya dalam produksinya. Nah, namun kita sama-sama tahu isu lingkungan saat ini kan sawit jadi masalah nih. Nah, gimana kalian mempersiapkan akan hal ini? Dan karena produk kalian pasti akan bergantung dengan adanya kebun sawit ya. Kalau kebun sawit satu saat udah nggak ada, udah nggak boleh tanam kan jadi repot juga nih. Silakan. Ya, silakan. Waktunya hanya 1 menit. Terima kasih Dr. Tompi untuk pertanyaannya. Kalau untuk sawit sendiri sebenarnya kami memanfaatkan limbah agroindustri yang di mana ketersediaannya di Indonesia cukup banyak. Jadi kami mengambil dari pabrik CPO yang di mana Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Jadi sebenarnya kami ingin memanfaatkan limbah itu, dan kami juga ingin mensortir bahwa perusahaan-perusahaan yang kami manfaatkan limbahnya itu merupakan hasil dari kebun yang menerapkan sustainability. Jadi tidak ada penambangan hutan segala macam. Jadi harapannya kami bisa menggunakan bahan baku dari bahan yang dari perusahaan-perusahaan yang mendukung isu-isu lingkungan. Terima kasih. 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Pas, kurang 3 detik tuh. Mantap. Baik, saya akan mempersilahkan Dewan Juri yang kedua, Mbak Dina, silakan. Oke, ini kelihatannya kan kemasan kayak gini nanti kalau memang itu adalah solusi ya akan banyak dibutuhkan ya sama baik itu B2B maupun B2C ya. Nah, bagaimana strategi kalian untuk bisa memenuhi kebutuhan itu ya? Sejauh ini kan bagaimana production capacity kalian dan bagaimana rencananya ke depannya gitu? Terima kasih Kak Dina atas pertanyaannya. Rencana ke depan EcoPlus adalah ingin menyiapkan fasilitas produksi kami. Jadi kami ingin bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa dengan harapan bisa berkolaborasi untuk mengembangkan fasilitas produksi kami dengan dekat dengan bahan baku. Dan juga kami harapannya bisa memproduksi sekitar 10.000 pieces per bulannya, dan kami ingin menyuplai ke restoran, kafe, dan juga ingin membangun jalur distribusi kami dalam negeri atau bisa nanti ke luar negeri juga. Dan dari situ selain itu kami juga ingin mengembangkan varian baru dari wadah makanan ini, di mana kami ingin banyak menerima masukan dari customer kami bagaimana mengembangkan inovasi berikutnya di produk FMI. Mantap, pas banget waktunya habis 1 menit. Terima kasih buat EcoPlus ID. Semangat, nanti kita lihat hasilnya gitu ya. Terima kasih Dr. Tompi, Mbak Dina, terima kasih. Itu dia tadi finalis yang kedua di Idea Pitch Battle. Hari ini kita akan bertemu dengan finalis yang terakhir, yaitu finalis yang ketiga. Siap-siap, kalau gitu ini dia FiberCell. Baik, sudah bergabung bersama dengan kita FiberCell. Wow, ini banyak kan nih. Halo teman-teman. Hai. Oke, baik kalau gitu FiberCell silahkan mungkin diperkenalkan dulu anggotanya dan dipresentasikan videonya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua.
Perkenalkan kami dari Fibercell, tim kami terdiri dari saya Jihan Nabilah, Mahmud Fajri Saputro, Rian Andrian, dan Iqbal Muhammad. Di sini kami membuat sebuah usaha bioteknologi yang memanfaatkan lignoselulosa dari serat daun nanas untuk dibuat menjadi produk ramah lingkungan pengganti plastik dan kayu sebagai solusi bahan substitusi material yang nilai dan kualitasnya nggak kalah dari plastik dengan konsep zero waste. Harapan kami dapat berperan mengurangi 5,8% deforestasi yang peruntukannya untuk pembuatan alat makan dan produk turunan lainnya, serta berperan dalam mengurangi limbah plastik dan menggunakan potensi lokal yang ada di Indonesia. Berikut adalah video dari kami Fibercell. Dua permasalahan besar yang menjadi penyebab utama pemanasan global saat ini yaitu berkurangnya pohon dan bertambahnya limbah plastik. Bahkan dalam proses produksi kebutuhan sehari-hari pun dari bahan tersebut juga menimbulkan emisi karbon. Pilihan kita cuma 3, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Karena Indonesia merupakan peringkat kedua penyumbang limbah plastik secara global, kita mesti reduce besar-besaran, tapi tetap memenuhi kebutuhan bisnis karena market value-nya gede. Maka dari itu, kami gabungan anak muda dari berbagai disiplin ilmu, yaitu bidang kesehatan, perencanaan pembangunan, agrikultur, dan international networking, membuat sebuah usaha yaitu Fibercell, yang merupakan usaha pengembangan bioteknologi. Memanfaatkan natural fiber dari daun nanas untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap produk sekali pakai dari plastik atau kayu. Nah, sejak 2014 kita teliti si serat nanas ini banyak mengandung lignoselulosa dan material ini mudah untuk distruktur ulang menjadi berbagai bentuk. Nah, Fibercell membuat 2 jenis produk yaitu single use dan utilitas. Di single use, kita fokus ke peralatan makan seperti sendok, garpu, sumpit, dan juga pipet. Yang keunggulannya dia biodegradable dan juga tahan air. Dan di utilitas, kita masih berfokus untuk pembuatan helm dan juga jam tangan yang juga memiliki kualitas yang sangat baik. Nah, kami berharap dapat berperan dalam penyelamatan alam dengan mengganti plastik dengan serat alam ini. Baik, itu dia tadi presentasi singkat dan juga video dari Fibercell. Untuk itu langsung aja teman-teman akan menjawab pertanyaan dari dewan juri. Dan sekali lagi saya mengingatkan bahwa teman-teman punya kesempatan menjawab dalam waktu 1 menit saja masing-masing. Kalau gitu langsung saja saya persilahkan kepada Mbak Dina untuk bertanya terlebih dahulu. Oke, halo Fibercell. Ini kelihatannya produknya masih baru banget ya. Tadi aku lihat bentuknya kayak masih prototipe ya. Oke, bagaimana go to market strategi kalian kalau kalian nanti menjadi pemenang untuk Ideation ini ya? Suaranya masih di mute, teman-teman. Baik, terima kasih pertanyaannya. Izin menjawab, Ibu Dewan Juri. Jadi yang menjadi bisnis value kita untuk pertama dalam step awal dalam pengembangan bisnis ini dari penjualan, kita sudah tergabung dengan UMKM mandiri di Kalimantan Barat. Nah, ternyata kita bisa menggait ataupun bekerja sama dengan 600 lebih entitas bisnis yang bergerak di bidang kuliner seperti catering dan juga penyedia layanan minuman tepi jalan seperti es cincau dan es tebu dan lain-lain. Itu bisa kita ajak kerjasama. Nah, untuk market value-nya di Kalimantan sendiri itu mereka bersedia mengeluarkan 2 juta rupiah hanya untuk kebutuhan alat makan saja dalam sebulan. Nah, dalam artian telah kita hitung, itu artinya dalam 1 tahun itu bisa melebihi 1,4 M dalam 1 tahunnya. Itu untuk market size di regional. Kita juga bisa supply ekspor ke internasional seperti Jepang dan Cina karena kulturnya juga sumpit. Itu lebih dari 15 billion chopstick per tahunnya kebutuhan mereka. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Siap untuk menjawab pertanyaan dari juri berikutnya. Silakan Dr. Tompi. Keren-keren ya mereka ini ya. Gokil. Oke, pertanyaan saya lebih ke apa namanya? Strategi desain. Ya. Tadi saya belum melihat secara produk jadinya itu sesuatu yang eye catchy gitu. Karena kan kita ngomong peralatan makan, kita ngomong jam tangan dan lain-lain, itu nanti pasti kalian akan berperang dengan produk yang udah established lama. Ya kan? Ini kan barangnya bukan barang baru, bahannya yang baru. Nah,
ada keterbatasan nggak secara strategi desain? Apakah dengan menggunakan barang ini desain kalian nggak bisa aneh-aneh, yang lempeng-lempeng aja, atau sebenarnya bebas? Bebas. Nah, gimana strategi kalian untuk menghasilkan sebuah produk yang menarik? Ya, karena mengedukasi masyarakat untuk produk yang biodegradable dan lain-lain itu kayak masyarakat masih butuh waktu panjang tuh. Ya, tapi kalau produk yang menarik dilihat mata tuh lebih cepat. Nah, udah ada kepikiran belum ke arah sana? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Dr. Tompi. Jadi yang menjadi fokus kita itu ada dua. Kenapa kita ambil peralatan makan itu sebagai kampanye lingkungan kita, dan kita juga menjalankan bisnis di sektor utilitas seperti pembuatan helm dan jam tangan. Kita udah pegang core-nya. Core-nya kita itu adalah serat daun nanas yang memang mudah untuk distruktur ulang dan dapat dibuat menjadi berbagai produk dengan tambahan. Apabila kita ingin membuat produk untuk kategori makanan, tentu kita harus food certificate, food grade. Nah, untuk produk lain kita tentu harus menggabungkan dengan bahan baku yang lebih tahan lama. Kita udah punya formulanya, kita juga udah pencatatan trademark ke Kemenkumham, dan juga kita sudah mencari expert bersertifikat untuk mendukung program kita supaya lebih mudah diterima masyarakat, karena kita juga udah punya bukti bahwa produk kita itu berkualitas dan baik. Terima kasih. Pas sekali, 1 menit. Walaupun sebenarnya kayak Dr. Tommy mau nanya lagi nih ya, tapi wajahnya nggak bisa menipu gitu. Tapi kesempatannya cuma 1 pertanyaan. Mudah-mudahan jawaban dari FiberCell cukup membuat juri puas sebagai pertimbangan dalam memberikan nilai nanti ya, teman-teman FiberCell. Terima kasih teman-teman FiberCell. Sukses, tetap semangat. Ini dari Kalimantan ya. Teman-teman ya, ini berarti tim satu-satunya tim dari 3 finalis yang berasal dari luar Jawa. Mantap. Dari luar Jawa, mudah-mudahan bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi. Tadi ide-idenya, inovasinya juga sudah disampaikan melalui video juga. Bahkan kalau tadi saya nggak salah, note-nya juga adalah dari produknya sendiri sudah didaftarkan untuk di Kemkumham. Kita lihat nanti seperti apa dan siapakah yang nanti akan menjadi pemenang dan mendapatkan pendanaan hampir 1 miliar rupiah dalam rangkaian acara Idea Nation IFF 2021. Dan yang pastinya teman-teman semuanya, itulah tadi kita boleh kasih tepuk tangan masing-masing untuk di tempatnya masing-masing untuk ketiga finalis kita di Idea Pitch Battle tadi, yang pastinya buat tim Biki, lalu juga ada EcoPlus ID dan juga FiberCell. Terima kasih banyak, dan juga tentunya buat Dr. Tompi dan juga Mbak Dina selaku Dewan Juri yang sudah bertanya kepada 3 finalis. Kita akan nanti lihat hasilnya seperti apa. Makanya teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita akan menunggu proses akumulasi nilai akhir dari penjurian sore hari ini. Dan yang pastinya buat teman-teman semuanya nih ya, jangan kemana-mana dulu, karena nanti sebelum kita mengumumkan gitu ya, sebelum berpindah ke sesi berikutnya, saya mau ngingetin karena sekarang waktunya saya bagi-bagi hadiah buat seluruh audiens yang bergabung bersama dengan kita sore hari ini. Saya akan mengajukan pertanyaan. Nanti teman-teman bisa menjawab pertanyaannya di kolom chat yang join melalui Zoom ya tentunya. Silakan untuk dituliskan jawabannya. Jadi nanti jawaban pertama yang paling benar akan dipilih dan keluar sebagai pemenang. Oke, pertanyaannya adalah, mudah-mudahan tadi menyimak, produk apakah yang ditawarkan oleh tim Biki? Sekali lagi, produk apakah yang ditawarkan oleh tim Biki dan apa manfaatnya? Langsung aja kalau udah tahu ditulis jawabannya di kolom chat teman-teman. Semoga beruntung nanti terpilih, karena nanti yang paling benar dipilih menjadi pemenang. Dan teman-teman sekali lagi jangan lupa bahwa nanti pengumuman pemenangnya akan dikasih tahu di akhir acara. Jadi jangan kemana-mana, siapa tahu teman-teman beruntung. Oke? Dan nantinya sebelum mengumumkan pemenang dari Idea Pitch Battle IFF 2021, nih teman-teman, saya mau kita bakalan ngobrol-ngobrol terlebih dahulu nih. Sebenarnya gini, kita kalau ngomongin tentang Idea Nation gitu ya, tentang masa depan, tentang inovasi-inovasi, kreativitas dan sebagainya, itu pasti banyak banget yang kepikiran nih di kepala kita. Tapi sekali lagi saya mengingatkan teman-teman untuk nggak kemana-mana dulu,
karena abis ini akan ada sesi yang sangat menarik bersama dengan dua juri kita pada kesempatan sore hari ini. Tapi saya mengingatkan teman-teman yang menyaksikan Idea Nation Future Festival 2021 melalui live stream di YouTube Narasi, lalu IG Live narasi.tv dan juga websitenya Narasi. Selamat bergabung sekali lagi semuanya. Kita akan sama-sama mengikuti sesi yang menarik setelah ini, yaitu Innovation and Entrepreneur Talks. Selamat bergabung kembali teman-teman semuanya di Idea Nation IFF 2021. Kalau tadi kita sudah melihat gitu ya apa yang disampaikan oleh ketiga finalis kita, dan nanti kita masih menunggu hasilnya, akan diumumkan di akhir acara ya, pemenangnya kira-kira siapa sih. Nah, jangan lupa karena nanti ada kuis juga teman-teman yang bisa ikutan. Jangan lupa ditulis aja pertanyaannya kalau udah tahu dari pertanyaan yang sebelumnya saya ajukan. Abis ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua pembicara yang juga bertindak selaku Dewan Juri dalam kesempatan IFF 2021 ini. Kita bakalan berbicara tentang mengelola ide, lalu juga mengembangkan inovasi, dan juga bisa mengubahnya menjadi peluang bisnis. Tentunya itu jadi hal yang sangat menarik gitu. Balik lagi tadi mungkin di awal saya sempat bilang bahwa ngomongin tentang ide atau berinovasi itu balik lagi sama mungkin familiar nih teman-teman sama kalimat ini, bahwa kita tuh sebagai manusia gitu ya kan banyak banget yang bilang ayo dong maksimalkan potensi, terus mengasah kreativitas gitu. Tapi banyak banget hal-hal yang kadang-kadang tuh kita nggak tahu gimana sih caranya memaksimalkan kreativitas atau melakukan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita tuh gimana caranya, harus ketemu sama siapa sih, harus baca buku apa sih, dan seperti apa sih proses brainstorming terhadap diri sendiri supaya menjadi orang yang inovatif dan tentunya berdampak gitu ya, memberikan manfaat bagi orang banyak. Langsung saja sudah bergabung bersama dengan kita untuk mengikuti sesi yang sangat menarik. Kita akan mendengarkan insight dari kedua juri kita hari ini. Sekali lagi saya ingin undang kehadiran Dr. Tompi dan juga Mbak Dina Deliana. Selamat sore, selamat bergabung kembali. Selamat sore. Mas Tompi sama Mbak Dina tadi melihat apa yang disampaikan sama teman-teman peserta gitu ya, finalis, apa yang sudah dilakukan sama mereka, bahkan dari tahun lalu juga gitu, mereka masih usianya masih sangat amat muda gitu, dan banyak banget akhirnya kegiatan-kegiatan seperti ini yang dilakukan gitu, bahwa anak muda terus berinovasi, berkreativitas, dan akhirnya gimana sih caranya untuk bisa berdampak gitu, apalagi tema besar yang di beberapa kategorinya adalah berhubungan dengan perubahan iklim nih. Nah, mungkin pertanyaan yang ini bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman semua dan juga peserta. Kalau ngomongin tentang inovasi gitu ya, balik lagi tentang potensi dari diri. Gimana sih caranya nih Dok sama Mbak Dina, proses kita sebagai seorang manusia, apalagi masih muda gitu ya, gimana caranya untuk bisa mulai memaksimalkan potensi yang kita punya gitu, sampai akhirnya mungkin bisa berkembang di karir, di bisnis, terus juga akhirnya bisa membuat berbagai macam karya yang bisa dinikmati atau dihasilkan. Silakan Dok. Kalau aku ngelihatnya begini sih, yang pertama itu kita harus berangkat dari minat. Ya, berangkat dari minat, sukanya apa sih gitu. Karena pada saat kita mengerjakan sesuatu based on minat, ya kita punya tenaga lebih buat mengelaborate, buat mengeksplor lebih jauh gitu. Nah itu penting sekali gitu, daripada melakukan sesuatu karena kewajiban. Nah kalau kita punya minat, mungkin sebagai sharing aja ya, apa yang saya kerjakan misalnya, saya kebetulan punya klinik estetik, klinik bedah plastik yang juga kita ada perawatan yang non bedahnya. Nah, saya bekerja sebagai dokter bedah plastik karena memang saya suka gitu. Saya senang operasi, saya senang mengamati proses penyembuhan luka, mengamati proses penyembuhan dari surgery dan lain-lain gitu. Nah, dari situ ya mungkin teman-teman di sini juga pada tahu klinik estetik itu banyak sekali sekarang di mana-mana. Jadi kalau misalnya saya hanya bikin sesuatu yang jualannya sama dengan klinik tetangga, ya apa yang akan membuat orang datang ke sini kan begitu. Ya, hal-hal sesederhana itu sebenarnya. Jadi memang
penting sekali buat kita punya pembeda. Namun tidak hanya sekedar tampil beda, tapi memang jelas gitu ya. Ada basic science-nya, ada eksperimen yang betul gitu, ada pertanggungjawaban dari uji klinis yang dikerjakan untuk bidang saya gitu. Nah di sini saya ngelihat tadi secara konten sangat menarik ya. Tiga finalis menurut saya luar biasa, keren-keren gitu, ide-idenya keren-keren, dan Indonesia saya rasa memang udah saatnya untuk mengeksplor ini lebih jauh lagi gitu. Nah, saya pengen banget gitu merangsang dalam hal ini teman-teman semuanya tadi untuk lebih jauh gitu. Jadi seperti tadi pertanyaan saya terhadap fiber cell gitu. Kalau kita berpikir menghasilkan produk-produk yang terbuat dari bahan alternatif baru, itu menarik. Ya, menarik buat kita yang pengen ngikutin. Nah, sekarang bagaimana hal ini jadi menarik secara industri? Packaging itu penting, desain itu sangat penting gitu. Ya, orang bisa mungkin orang pada saat awal tidak akan membeli produk kalian karena isu biomaterialnya yang gampang didegradasi misalnya gitu. Karena ya suka tidak suka lingkungan kita tidak semuanya punya ketertarikan yang sama terhadap hal itu ya. Masih banyak yang cuek, yang bodoh amat kan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian bisa menghasilkan sebuah produk yang secara kasat mata orang lihat, wah gila keren banget desainnya. Ya, lihat bagaimana Apple pertama kali mengeluarkan handphone misalnya. Pada saat desain handphone merek-merek lain dengan cara berbeda gitu, dia keluarin sesuatu orang langsung, wow apaan nih gitu kan gitu. Jadi ada pembedanya gitu. Bukan hanya karena kalau kita ngomong material itu konten. Ya. Itu adalah value-nya kalian gitu. Kalian menghasilkan materi baru yang ramah lingkungan, menghargai lingkungan, kan begitu kan isunya. Dan tentu ini bagus buat kelangsungan bumi jangka panjang. But again, ya, produk kita ini nanti akan bersaing dengan produk-produk yang mungkin bukan pilihan yang bijak, tapi secara konsep desain, secara packagingnya jauh lebih menarik. Nah, susah nih. Kita akan bertarung. Jadi mulai berpikir untuk lebih jauh gitu. Bagaimana membuat produk kalian ini menarik. Iya. Gitu. Di luar masalah value-nya yang udah cukup kuat gitu. Gitu saya rasa. Oke, ini jadi menarik gitu ya, dan teman-teman juga mungkin pasti udah mulai mikirin nih, oh iya ya mungkin udah ada yang memulai, tapi apa ya gitu yang menarik, yang menjadi pembeda, ini jadi trigger juga nih teman-teman gitu dari apa yang disampaikan sama Dr. Tompi. Nah mungkin ada hubungannya dengan ketika berinovasi, kenapa akhirnya menjadi sukses, akhirnya orang bisa mengadaptasi gitu ya. Salah satu faktornya adalah timing. Nah mungkin ini Dokter Dina bisa Mbak Dina bisa jawab, dua-duanya dokter ya kalau gitu. Mbak Dina bisa jawab. Mbak Dina, kapan sih menurut dirimu waktu terbaik untuk bisa memulai mewujudkan ide yang dimiliki dan prosesnya juga seperti apa yang mungkin dilewati sampai akhirnya ide tersebut bisa diwujudkan? Oke, sebenarnya kalau dibilang kapan memulai ya secepat-cepatnya gitu ya teman-teman. Cuman yang harus kita lihat adalah yang jangan kita harus sabar dalam berproses gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini kita biasanya selalu menerapkan konsep di mana coba buat dulu gitu ya. Walaupun itu masih dalam kita bilangnya minimum viable product lah ya, masih awal banget gitu ya, tapi secepat-cepatnya kalian bisa punya suatu produk yang minimal, itu udah orang bisa kebayang seperti apa produknya ya, teman-teman bisa dengan cepat ngetes langsung ke pasar, ke user gitu ya. Jadi nanti dapat masukan lagi terus sampai teman-teman bisa mendapatkan suatu produk yang lebih sempurna lagi gitu. Jadi masukan itu adalah menjadi suatu penyempurnaan produk gitu. Sampai nanti ketika itu sudah betul-betul sempurna gitu ya, baru kita bisa melaunching ke pasar yang lebih luas gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kayak teman-teman ikutan bisnis competition kayak gini gitu ya, itu bagus harus sering ikutan tuh, karena ini merupakan satu cara untuk kita mengevaluasi atau memvaluasi atau bahkan ya mencoba mendapatkan masukan terhadap produk kita itu gitu ya. Karena sebenarnya kan justru yang paling real itu adalah masukan dari juri, dari mentor, dari customer langsung gitu ya. Nah, itu akan membantu teman-teman menyempurnakan produknya gitu ya.
Jadi kalau dibilang secepat mungkin iya, tapi jangan tunggu sampai sempurna untuk itu betul-betul bisa dites ke pasar. Jadi walaupun itu masih berbentuk minimal banget, tapi dia sudah bisa dimengerti ya fungsinya apa, itu cepetan tes ke pasar gitu ya. Nah dengan proses yang kita bilangnya lean startup seperti ini gitu ya. Nah ini harapannya kita bisa ketika kita launching gitu ya, itu sudah minimal dia memenuhi 80% lah ya desirability dari market itu sendiri gitu sebenarnya Mbak. Sebenarnya kalau ngomongin kapan waktu terbaik, setiap saat adalah waktu terbaik. Gimana, kapan akhirnya berani untuk melakukan gitu ya, jangan menunggu sempurna tapi berproses gitu. Teman-teman silahkan loh kalau mau nanya sama dua narasumber saya hari ini, ada Dr. Tompi dan juga Mbak Dina di sini. Silahkan nanti pertanyaannya akan dibacakan setelah sesi sharing insight ini berakhir. Nah, mungkin balik lagi ke Dr. Tompi nih. Dok, gimana sih gini, kalau lagi menjalankan atau proses gitu ya, bikin ide ini, mau bikin ini, mencoba ini dan sebagainya, sampai kadang-kadang gini, lupa untuk mengatur prioritas gitu, karena mungkin overloaded dengan informasi, brainstorming sana-sini. Gimana caranya yang paling ideal untuk bisa mengatur prioritas supaya ya itu tadi semuanya tepat, ideal gitu? Sebenarnya itu justru hal pertama sih kalau menurut saya ya. Priority itu hal pertama gitu, dan biasakan bekerja dalam tim gitu, jangan sendiri gitu ya, itu penting gitu. Masukan kalau zaman dulu orang suka mikir kalau biasa sendiri ngapain rame-rame ya. Kalau zaman sekarang enggak, zaman sekarang itu semakin banyak yang terlibat ya, maka akan semakin gila gitu masukan yang kita bisa dapetin dan proses yang akan kita lewatin gitu ya gitu. Jadi saya rasa kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, kalau masalah prioritas itu justru kalau saya pribadi itu yang pertama dulu. Saya dalam hal ini misalnya kebetulan sebagai musisi, kebetulan sebagai filmmaker, kebetulan sebagai dokter juga gitu, entrepreneur juga gitu. Nah tapi di yang saya kerjakan, saya punya prioritasnya. Di mana pada saat ini berbentrokan, maka yang saya taruh di paling atas, ini dulu yang saya utamakan. Gitu. Jadi itu penting, dan harus konsekuen ya. Harus sangat konsekuen gitu. Yes, benar. Dan yang pastinya supaya maksimal juga gitu dalam menjalankan setiap perannya gitu. Karena pasti apalagi di usia-usia yang masih muda-muda, teman-teman yang masih kuliah dan sebagainya, perannya itu macam-macam banget gitu. Sebagai mahasiswa, sebagai kawan, sebagai menjalankan hobi dan sebagainya. Sehingga mengatur prioritas atau menentukan skala prioritas jadi sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan di awal. Nah, pertanyaan berikutnya ini untuk Mbak Dina nih, Mbak Dina. Kan kalau misalnya dalam berproses gitu menghasilkan sebuah produk inovatif atau apalagi yang berhubungan dengan kebermanfaatan banyak orang, sekarang kita lagi peduli sekali dengan isunya perubahan iklim gitu. Elemen apa sih sebenarnya yang diperlukan dalam proses kreatif gitu ya, supaya penerapan kreatif value-nya ini bisa berjalan dengan efektif dan nantinya ide-idenya tuh juga bisa sejalan gitu, bersinergi dengan baik, buat idenya, konsepnya dan juga kreatif value-nya. Menurut Mbak Dina gimana? Jadi sebenarnya kalau kita mau berinovasi ada 4 hal yang harus teman-teman pikirkan gitu ya. Yang pertama adalah desirability ya. Apakah memang apa yang kita mau buat ini dia bisa menjawab suatu kebutuhan atau suatu demand dari customers tertentu gitu ya, atau user tertentu. Jadi memang apakah ada problem yang memang betul-betul menyakitkan hingga teman-teman harus meng-create sebuah solusi. Itu yang pertama, desirability. Nah terus kedua, ketika kita udah tahu ini adalah barang X yang dimana ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat tertentu dan memang ini akan mensolusikan suatu problem yang amat sangat menyakitkan ya. Kedua adalah teman-teman harus cek namanya visibility ya. Nah visibility lebih kepada apakah kita bisa buatnya, kita punya timnya nggak, kita punya yang ahlinya nggak, kita punya peralatannya nggak, toolsnya nggak, resourcesnya nggak. Nah itu adalah yang kedua. Karena percuma kalau kita tahu kita mau buat apa tapi kita nggak punya sumber dayanya untuk membantu kita membuat itu, misalkan nggak ada yang ahlinya, nggak ada hackernya gitu ya, atau mungkin nggak ada peralatannya, atau mungkin nggak ada modalnya gitu ya, dan kalian nggak bisa bootstrapping ya, itu juga percuma, nggak akan bisa dibuat produknya gitu ya. Nah nanti ketika kalian sudah berhasil membuatnya, ketiga adalah masalahnya viability.
bisa dijual nggak, orang mau bayar nggak dengan harga yang kalian tentukan gitu ya. Dan yang pasti apakah itu bisa memberikan margin yang cukup bagus buat kalian bisa mendapatkan profit. Karena pada akhirnya walaupun mungkin teman-teman cerita ini adalah sosial bisnis lah, atau kita peduli lingkungan lah, tetap kita harus punya namanya pemasukan gitu ya, yang betul-betul profit. Kenapa? Karena kalau kalian nggak bisa profit, ya itu nggak akan bisa sustainable buat bisnis itu sendiri gitu ya. Jadi pastikan yang ketiga adalah viability. Nah yang keempat nih yang sekarang lagi banyak diusung sama teman-teman ini adalah cyclability ya. Itu lebih kepada apakah bisnis yang kita buat itu dia menggunakan prinsip circular economy gitu ya. Jadi dari mulai kita buat itu harus bisa balik lagi ke bentuk asalnya. Dan kalau misalkan kita buat, kita sudah menggunakan memikirkan semua proses sangat amat considerate. Jadi misalkan gini, kita dari awal udah memikirkan bahwa ini bakal nggak mungkin ada waste. Proses ini dia akan menggunakan karbon seminimal mungkin gitu ya. Kita mendesain agar ini akan termanfaatkan 100% gitu. Nah itu adalah salah satu pemikiran. Jadi nggak harus selalu dia harus bisa reuse atau recycle ya, tapi dengan kalian punya pemikiran yang mendalam mengenai bagaimana prosesnya ini bisa menggunakan konsumsi listrik seminimal mungkin misalkan gitu ya, atau desain seperti IKEA sehingga ini nggak bisa digunakan terus-menerus dan tidak termakan zaman, itu pun sudah termasuk dengan kita katakan cyclability gitu ya, cyclability gitu. Jadi memang dia harus menggunakan prinsip circular economy. Nah itu adalah 4 hal yang harus teman-teman ingat banget ketika kita mau mulai melakukan inovasi gitu ya. Jadi bukan hanya masalah kerennya, bukan hanya masalah greennya, tapi itu tadi apakah dia menyelesaikan masalah, apakah memang bisa dibuat, apakah memang bisa memberikan value add buat kalian dari sisi uang gitu ya, dan keempat apakah ini memang menggunakan prinsip circular economy. Itu mungkin Mbak. Oke, itu juga prinsip-prinsip yang nggak boleh dilupain gitu, 4 pilar tadi. Nah teman-teman sekali lagi saya mau ngingetin kalau punya pertanyaan untuk dua narasumber kita sore hari ini, silahkan dituliskan pertanyaannya. Nanti akan saya bacakan gitu ya dan diajukan kepada narasumber setelah sesi diskusi ini berakhir. Nah pertanyaan berikutnya nih untuk Dr. Tompi. Kita sama-sama tahu gitu bahwa seorang Tompi saat ini dikenal memang berinovasi, kita tahu awal mungkin sebagai musisi gitu, sampai akhirnya berkembang sampai sekarang, bertumbuh menjadi seorang entrepreneur juga. Nah gimana yang namanya inovasi dan entrepreneurship ini bisa jadi konsep yang berkaitan satu sama lain, Dok? Inovasi dan entrepreneurship supaya tetap bisa inovatif, tapi juga punya kemampuan untuk mengembangkan ini jadi usaha yang menguntungkan gitu. Sebenarnya tadi ini jawabannya sebenarnya tadi udah dijelaskan sama Dina barusan. Tapi tipsnya dari iya kan? Jadi emang ya pada akhirnya gini, sebuah ide itu akan menjadi bermanfaat dan berbuah manis pada saat terapannya itu bagus, gitu, bisa diterapkan dan punya impact, gitu. Sebuah ide akan menjadi tidak punya value yang kuat kalau terapannya nggak punya impact, gitu, ya, nggak membuat ada, apalagi kalau nggak ada demandnya, gitu, jadi sia-sia kan, gitu, jadi sia-sia, gitu. Nah, saya kebetulan memang bergerak di bidang mungkin saat ini lebih ke estetik medik ya. Nah, di mana peluangnya itu memang masih terbuka dengan sangat luas gitu. Jadi masih banyak hal-hal baru yang masih butuh penyesuaian gitu dan kita harus kembangkan. Nah, kita harus berpikir bagaimana mempackage ini menjadi sesuatu yang menarik tapi nggak sekedar beda gitu. Karena ya semuanya jualan barang yang sama gitu. Tapi gimana caranya kita tuh punya dampak, punya impact yang lebih kuat. Gitu. Saya rasa ke situ sih ya. Jadi bagaimana sebuah inovasi itu bisa memberi impact yang baik gitu. Dan pada akhirnya pada saat sebuah inovasi itu bagus ya, dia akan muncul sendiri di permukaan tanpa kita harus terlalu banyak menghabiskan waktu buat menjelaskan tentang produk itu gitu. Orang akan ngerasain, wah memang beda sih. Ya pada akhirnya dia akan ke situ gitu.
Oke, berarti sebenarnya nambahin dari yang tadi dijawab sama Mbak Dina gitu ya, dari 4 pilar tadi, dan balik lagi yang tadi sebenarnya Dr. Topi jelasin di awal bahwa DNA itu penting banget gitu, yang menjadi pembeda tuh penting banget. Terus juga tadi salah satu hal yang perlu diperhatikan di awal adalah menentukan skala prioritas gitu, bahwa teman-teman saat ini menjalankan peran yang luar biasa gitu, bahwa ketika melakukan inovasi menjadi sebuah produk, gimana akhirnya sebuah inovasi bisa berdampak gitu, berimpact dan akhirnya bisa dimanfaatkan. Tapi bukan cuma tentang konsepnya saja yang bisa dimanfaatkan, tapi juga bisa membawa manfaat secara mungkin value of money seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Dina. Itu juga jadi penting banget, apalagi kalau misalnya memang teman-teman ingin mengembangkan ini menjadi sebuah bisnis yang memang menguntungkan juga secara komersial. Nah, mungkin ini terakhir pertanyaanku untuk Mbak Dina. Gimana membangun bisnis model perusahaan yang bisa adaptif dengan perkembangan zaman, khususnya buat anak-anak muda? Silakan Mbak Dina. Ya, kalau adaptif memang teman-teman harus sering mengevaluasi ya. Misalkan kita sekarang lagi menciptakan sebuah model bisnis yang mungkin terinspirasi dari banyak sekali usaha yang sudah ada terlebih dahulu gitu ya. Nah, itu juga kita nggak bisa duduk tenang dan berharap itu akan terus-menerus sukses ya. Kita harus terus balik lagi, revisit, kita evaluasi gitu ya, apa yang harus berubah gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita bilang model bisnis yang berubah, belum tentu the whole thing yang harus berubah. Kadang-kadang teman-teman hanya simply misalkan merubah channel of promotion, itu pun sudah kita bilang sebuah innovation. Atau bahkan merubah bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan konsumen kalian ya, gimana kalian engage dengan konsumen kalian, itu pun sudah merupakan sebuah inovasi. Atau bahkan merubah cara pembayaran ya, itu juga sudah merupakan inovasi. Jadi kita jangan berpikir inovasi itu adalah suatu hal yang berarti besar, harus merubah the whole thing ya. Kadang-kadang misalkan, oh sekarang lagi ngetrennya TikTok nih, gue tambahin deh untuk cara kita mengedukasi konsumen kita, tapi dengan cara kita yang lebih terdidik gitu. Itu juga merupakan suatu inovasi bisnis model gitu ya. Terus misalkan kalau kita bilang, sekarang saya mau juga engagementnya dengan cara mau bikin ini deh, WhatsApp group, terus nanti kita mau bikin misalkan webinar bareng gitu ya, atau mungkin kumpul-kumpul bareng, itu pun merupakan inovasi dari sisi model bisnis. Jadi jangan berpikir itu adalah suatu hal yang besar ya. Nah, teman-teman adaptif aja gitu ya. Kalau memang ada yang baru yang ternyata itu works buat bisnis yang lain, coba aja gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu kalau kita nggak coba gitu. Misalnya, oh TikTok itu works ya buat bisnis yang itu, kenapa kita coba deh gitu. Kalau nggak works, then ya udah tinggalin aja gitu. Karena kan belum tentu itu yang works buat orang, works juga buat kita gitu ya. Jadi yang pasti kalau ada sesuatu yang baru, dicoba dulu aja gitu ya, works nggak buat kita, dan kita coba intip gimana sih caranya yang udah pernah duluan pakai hal-hal tersebut ya, gimana biar bisa sukses sih gitu, dan kita coba implementasikan itu gitu. Oke, itu tadi tips yang dibagikan. Nah, langsung aja kalau gitu saya bakalan membacakan pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman audiens di sini. Ada 3 pertanyaannya. Baik, langsung saja yang pertama ini dari Bobby, startup asisten, tanyanya untuk Mbak Dina. Mbak Dina, kita tahu di Indonesia cukup banyak startup gitu. Contohnya Ride Hailing, ada Gojek, Grab, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah keunikan value masih penting dalam bisnis yang seperti ini? Karena yang saya lihat sekarang sudah bisnis perang harga. Silakan. Oke, menarik pertanyaannya ya. Jadi kalau teman-teman lihat value gitu ya, value itu kan ada embed di berbagai hal gitu ya. Ada fitur yang beda gitu ya, mungkin antara Gojek dan Grab, yang dimana kalau memang nggak ada yang beda, ngapain sih ada driver yang dia memilih Grab over Gojek, atau mungkin memilih Gojek over Grab gitu ya. Coba teman-teman lihat, walaupun itu hanya sedikit ya, fiturnya cuma sedikit, misalkan itu masalah manajemen platformnya gitu ya, atau mungkin masalah customer engagementnya, itu pun udah merupakan kita bilangnya value gitu ya. Nah, sebenarnya gini, kalau misalnya kita mau start bisnis juga nggak harus semua itu dari sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya ya. Jadi there's nothing new under the sun sebenarnya. Nah, keunggulannya kalaupun teman-teman di sini mau bikin bisnis yang sebenarnya sudah pernah ada sebelumnya adalah kita akan menghemat cost untuk market penetration ya. Jadi kita nggak perlu lagi ngajarin customer kita bagaimana cara menggunakan produk kita, karena sudah pernah ada produk yang sebelumnya gitu ya. Sedangkan kalau kita bikin sesuatu yang benar-benar baru dari nol gitu ya, atau mungkin sebenarnya ada sih tapi belum famous gitu ya. Nah, kita kan harus punya cost yang besar untuk kita mengedukasi pasar kita gitu. Nah, sekarang itu hanya pilihan aja, nggak ada yang baik, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu ya.
kalau kalian mau jadi the one and only gitu ya, misalkan ketika pertama kali Gojek hadir di Indonesia, nah dia kan bakar uangnya banyak banget tuh ya untuk market penetration gitu ya. Sedangkan Grab enak banget melenggang kangkung karena dia masuk ke market yang orang sudah mudeng dengan model bisnis ride hailing gitu ya. Jadi itu adalah plus minusnya gitu ya. Nah, tapi enaknya kalau teman-teman itu kayak Grab ya, cost penetrasi pasarnya itu kecil gitu ya. Kalau Gojek dia punya masa waktu di mana dia hanya sebagai pemain tunggal gitu ya. Jadi dia akan mendapatkan pemasukan yang lebih pemasukan yang banyak juga ketika belum ada pesaing gitu ya. Nah, itu adalah plus minusnya. Jadi teman-teman silakan pilih, semua itu ada konsekuensinya gitu ya. Nggak salah kok kalau kita juga menjadi me too produk ya. Jadi kita bisa ngehemat uang untuk edukasi dan kita bisa mengalokasikannya untuk hal yang lain gitu ya. Sedangkan kalau teman-teman mau memilih saya mau jadi the first gitu, itu juga nggak masalah, tapi harus pastikan teman-teman kuat untuk melakukan edukasi pasarnya dan memastikan memang kalian bisa betul-betul berhasil ya Grab market secepat-cepatnya gitu. Sebelum kompetitor pada mudeng gitu ya. Itu aja. Oke, berarti sebenarnya balik lagi gitu ya, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dari bisnis yang sedang dijalankan gitu. Sampai akhirnya mungkin apakah keunikan value masih penting, balik lagi tujuannya apa gitu, dan disesuaikan juga dengan kemampuan yang tadi Mbak Dina jelasin. Berikutnya pertanyaannya dari Hairuni Syahbana. Ini dari Universitas Riau, pertanyaan untuk Dr. Tompi dan juga Mbak Dina. Gimana menjaga komitmen usaha? Karena saya pribadi ini sering mencoba, namun ketika melihat prosesnya sering stuck di tengah jalan dan akhirnya berakhir usahanya. Terima kasih. Silakan. Dr. Tompi duluan. Ini memang masalah ya, karena tergoda ini. Sering kita berangkat mengerjakan sesuatu itu dengan iming-iming terhadap diri kita sendiri, ingin cepat sukses. Ingin cepat kaya, apalagi ingin cepat kaya, hati-hati ya. Kita perlu belajar dari bagaimana pendahulu kita ya, terutama yang orang-orang yang memang udah terbukti works dengan apa yang mereka kerjakan ya. Selalu mindsetnya itu karya dulu. Pada saat sebuah karya itu lahir dan memberikan impact yang besar ya, maka duit itu akan follow, akan ngikut gitu. Tapi kalau dari awal kita bikin, wah gue pengen bikin ini supaya banyak duit, nah jadi begitu nggak jadi kita akan stres diri ya. Jadi itu penting banget sih. Nah itu kenapa dari awal kan, kalau saya tadi berangkatnya dari passion dulu, kerjain yang kita senang gitu. Kalau misalnya kita teman-teman di sini nanti misalnya mengerjakan sesuatu karena dipaksa turunan gitu ya, ya mungkin bisa berhasil, tapi ya lama atau nggak jauh gitu. Tapi kalau kita punya passion di situ ya sama kayak anak kecil gitu, lagi demen-demennya main game, dia rela nggak tidur loh. Coba suruh ngaji sampai nggak tidur pasti dia kabur. Ya, jadi passion itu penting gitu. Dari situ mulai tuh kita, kalau ini gimana, kalau ini gimana gitu. Terus apapun yang kita kerjakan pastikan pencatatannya baik. Ini yang saya terapkan kalau di bidang saya di bedah plastik ya, karena teknik operasi itu setiap dokter pasti beda-beda. Dan apa yang saya kerjakan sekarang baru akan kelihatan 6 bulan atau setahun kemudian. Jadi kalau pencatatan saya nggak baik, saya nggak tahu tuh 6 bulan lalu nih gua apain ya. Kok hasilnya yang ini bagus, yang itu nggak bagus. Ya, itu penting sekali. Jadi saya rasa itu sih, berangkat mulai dari passion, pastikan jangan kerjain apapun itu karena ingin cepat kaya, ingin cepat sukses gitu ya. Nah, jadi konsentrasinya, energinya itu dibuang ke bagaimana berkarya dengan baik. Oke, baik. Berikutnya mungkin Mbak Dina mau nambahin dari jawabannya Dr. Tompi dari pertanyaan sebelumnya. Ya, setuju banget ya tadi. Kalau sebenarnya gini teman-teman, kalau mau starting bisnis pastikan ya tahu strength and weaknesses dirinya dulu gitu ya. Tadi menambahkan saja
Kenapa? Karena dengan kita tahu kelebihan kita apa, kekuatan kita apa ya, jadi kita bisa menyusun strategi dengan lebih mudah. Jadi kalau yang kita tahu kekurangan kita apa, maka kita harus mencari resources dan tim yang memang bisa menutupi kekurangan kita. Nah, dengan tadi komposisi kalian yang memang punya passion gitu ya, terus juga kita punya tim yang bisa mensupport kita dan kita juga punya resources yang mendukung ya, dan kita juga punya peluang yang memang bisa kita manfaatkan, yaitu adalah sesuatu yang tidak bisa dikalahkan lah kayak gitu. Oke, itu poin tambahan. Jadi mungkin berarti set intentionnya dulu nih gitu. Find your passion, lakukan apa yang kita cintai dulu, sampai akhirnya yang namanya bekerja atau berupaya, orientasinya bukan untuk menjadi kaya atau langsung sukses, tapi berproses gitu. Nah setelah itu, setelah berproses, temukan kekuatan, temukan kekurangan kita apa dan sebagainya gitu. Dan dari situ nantinya mungkin hasilnya akan mengikuti gitu. Tadi mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Khairuni Syahbana di Universitas Riau. Nah pertanyaan berikutnya ini adalah pertanyaan terakhir dari Megawati Rustan, Universitas Negeri Makassar. Pertanyaannya untuk Dr. Tompi. Dok, dalam berinovasi gimana caranya supaya nggak setengah-setengah? Dan juga dalam prosesnya, dan dalam menjalankan suatu proses akibat dalam satu tim tidak searah dalam bekerja. Oh berarti ada dua nih poinnya. Gimana supaya dalam berinovasi nggak setengah-setengah, dan dalam prosesnya kalau ada satu tim yang tidak searah dalam bekerja gimana? Oke. Bagaimana agar tidak setengah-setengah? Saya pikir sebenarnya udah terangkum ya dari yang kita obrolin tadi. Satu, berangkat dari passion. Yang kedua, set goal-nya apa ya. Kita harus ngeset pencatatan harus baik dalam prosesnya gitu. Secara kedua kita bahas tadi ya. Tapi yang paling menarik justru pertanyaan kedua nih. Bagaimana apabila dalam satu tim itu ada yang nggak searah? Iya. Ya. Nah, di kita budaya ketimuran kita ini seringkali nggak enakannya itu lebih gede. Iya kan? Takut tersinggung. Padahal jelas misalnya keberadaan ada satu atau dua orang dalam satu kelompok kerja yang tadinya kita pilih, kita pikir benar ya, bisa melengkapi kekurangan kita atau memperkuat kelebihan yang kita udah punya, ternyata tidak sejalan ya. Nah kalau saya akan sekeras itu pada saat keberadaan seseorang itu menghambat dan nggak bisa ditolerir ya, kita harus kalau saya akan memutuskan untuk menterminasi itu sesegera mungkin. Gitu. Tapi ingat ya, nggak boleh karena faktor like and dislike. Gitu. Jadi memang kita harus lihat kompetensinya apa. Kalau dia nggak perform, keberadaannya malah memperlambat, tidak mensupport, dan kerjaannya juga dia nggak kerjakan dengan baik, performance-nya buruk, saya cut. Gitu. Jadi tapi kita obrolin baik-baik gitu, karena menjaga hubungan baik itu penting. Kita mungkin tidak cocok bekerja dalam proyek ini, tapi bukan berarti tidak cocok bekerja di proyek yang lain gitu. Ya. Jadi itu budaya ketimuran, seringkali nggak enakan, nanti tersinggung, belum lagi kalau yang diajak kerja saudara, aduh ampun lama tuh prosesnya. Oke, baik, itu menjawab pertanyaannya tadi dari Megawati di Makassar tadi ya, dari Universitas Negeri Makassar. Dan itu tadi sudah terangkum semuanya sebetulnya teman-teman dari jawaban dan dari pertanyaan teman-teman, dari jawaban yang disampaikan oleh Dr. Tompi, Mbak Dina juga gitu, bahwa sebenarnya dalam berinovasi, berkreativitas, berproses, semuanya akan mengalami ups and down. Ada hal-hal atau berbagai macam gejolak yang akan teman-teman hadapi nantinya gitu. Tapi balik lagi kalau intentionnya udah jelas, passionnya juga sudah mengetahui, sudah mengenal dan sebagainya gitu. Kita tahu kelemahan dan kekurangan kita apa, dan fokus berkarya, maka dari situ proses bertumbuh akan berjalan gitu. Jadi teman-teman balik lagi, kalau mungkin tadi pertanyaan menutup yang terakhir gitu ya, nggak ada yang nggak enakan, jadi jangan nggak enak disimpan sendiri, malah nanti akan menjadi bumerang gitu ya. Jadi langsung aja diputuskan. Jadi kalau teman-teman sekarang udah mulai ngerasa, aduh maju mundur, mudah-mudahan tadi penjelasan dari Dr. Tompi dan juga Mbak Dina bisa menyemangati teman-teman lagi untuk terus berinovasi, untuk memberikan dampak kepada banyak di kedepannya gitu ya. Dan yang pastinya bisa mewujudkan ide
ide dan juga inovasinya. Terima kasih buat Mbak Dina, Dr. Tompi juga terima kasih banyak sudah memberikan insight-nya di sesi ini gitu ya. Mudah-mudahan memberikan inspirasi juga buat teman-teman yang mengikuti rangkaian acara Idea Nation kita pada kesempatan sore hari ini. Dan sekarang sebelum nanti habis ini kita akan mengumumkan pemenang dari Idea Nation IFF 2021, saya akan bagi-bagi hadiah lagi buat teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, pertanyaan yang tadi kalian teman-teman bisa langsung jawab aja pertanyaan yang habis ini bakalan saya ajukan. Caranya adalah tulis jawabannya di kolom chat yang mengikuti melalui Zoom tentunya. Pertanyaannya adalah di fashion show manakah produk kolaborasi dari alumni Idea Nation 2020 yaitu Bell Society dengan desainer JYK dibawakan? Sekali lagi, di fashion show manakah produk kolaborasi alumni Idea Nation 2020 Bell Society dengan desainer JYK dibawakan? Nah, pengumumannya nanti akan dilakukan di akhir acara ya teman-teman, jadi jangan kemana-mana dulu. Dan yang pastinya sekali lagi saya mengingatkan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir teman-teman melalui kolom chat, ada link di situ, langsung aja diklik. Dan baiklah kalau gitu ini waktunya the moment of truth karena kita akan segera mengumumkan pemenang untuk Idea Pitch Battle karena saat ini kedua dewan juri sudah siap dan sudah memegang hasil akhir penjurian dari Idea Nation Future Festival 2021. Kembali saya ingin mengundang kehadiran Dr. Tompi untuk mengumumkan pemenang Idea Pitch Battle Idea Nation Future Festival 2021. Silahkan. Pemenang Idea Pitch Battle tahun ini saya rasa akan sangat mendebarkan ya. Karena tiga-tiganya tuh keren. Terus terang saya kagum dengan ide dan pemikiran kalian. Yang mudah-mudahan juara 1, juara 2, 3 ini bukan menjadi penghalang untuk berkarya ya. Namun ini jadi cambuk lah. Jadi apapun 1, 2, 3 yang nanti akan didapat jangan berhenti gitu ya. Jangan berhenti gitu. Karena saya melihat potensi yang sangat besar dari ketiga-tiganya. Itu tinggal bagaimana menghasilkan produk yang membuat orang itu orang yang cari gitu. Ya, create demand-nya. Curi demand yang ada saat ini gitu. Oke. Pemenang Idea Pitch Battle tahun ini dan sekaligus menjadi pemenang yang berkesempatan mendapatkan pendanaan hingga 1 miliar rupiah dari Idea Nation dimenangkan oleh setelah pesan-pesannya satu ini. Enggak ada, Deng. Kalau TV ada. Oke. Selamat kepada tim Biki. Wow, selamat buat tim Biki, luar biasa. Wow, selamat sekali lagi, ikut surprise juga nih pastinya ya, luar biasa sekali lagi. Mungkin mau merayakan dulu, mau selebrasi kemenangannya tim Biki. Happy nggak nih tim Biki? Pasti happy lah ya. Kamu nggak ada kedengeran suaranya ini, aku tidak bisa mendengar. Di mute, ke mute suaranya. Oke, tapi yang pasti luar biasa sekali. Selamat sekali lagi apa yang sudah disampaikan sama Dr. Tompi juga bahwa juara 1, 2, 3 jangan sampai ini menjadi penghalang teman-teman untuk terus memaksimalkan potensinya, untuk terus berinovasi, untuk terus mengasah kreativitasnya dan yang pastinya untuk bisa berdampak di kemudian hari. Selamat sekali lagi untuk tim Biki dan ini berarti tim Biki menjadi pemenang Idea Pitch Battle tahun ini dan sekaligus menjadi pemenang yang berkesempatan mendapatkan pendanaan hingga 1 miliar rupiah dari Idea Nation. Sekali lagi luar biasa di 2021. Dan untuk berikutnya saya ingin mengundang Head of Program Idea Nation yaitu Mas Kadafi sekali lagi untuk bergabung bersama dengan kita semuanya. Dan ada Mbak Dina juga yang masih bergabung bersama dengan kita, bersama dengan Dr. Tompi juga. Kita akan foto bersama-sama tim Biki juga nih. Silahkan Mas Davi untuk bergabung bersama dengan kita. Kita foto sama-sama dan yang pastinya selamat sekali lagi buat tim Biki dan tentunya bukan cuma tim Biki saja tapi juga ketiga finalis
yang sudah memberikan presentasi yang luar biasa. Ada EcoPlus ID dan juga FiberCell yang sudah luar biasa memberikan inovasi-inovasi terbaiknya. Mudah-mudahan nanti bisa terus dikembangkan. Oke, kita foto Mas Davi, apakah masih hadir bersama dengan kita semuanya di sini? Oke, kalau belum sambil nunggu berarti foto sama Dewan Juri terlebih dahulu. Oke, barengan sama Mbak Dina juga Dr. Tompi. 1, 2, 3. Oke, berikutnya kita akan foto barengan sama audiens sambil nunggu Mas Davi bergabung kembali. Boleh teman-teman semuanya kameranya dibuka, kita foto sama-sama. Ini adalah babak terakhir gitu ya, rangkaian terakhir. Tapi awal mula buat tim Diki memulai semuanya bersama dengan Idea Nation di rangkaian IFF 2021. Oke, kita foto sama-sama teman-teman sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, selamat buat tim Biki sekali lagi, EcoPlus ID juga selamat sekali lagi, FiberCell juga terima kasih, luar biasa sekali. Mungkin Mas Davi nanti akan berkesempatan foto lagi gitu, sudah bergabung bersama dengan kita. Mas Davi apakah sudah bergabung? Kita foto sama-sama sekali lagi. Udah Mbak. Ada Mas? Ada saya. Mantap. Oke, sekarang kita akan persilahkan Mas Davi untuk berfoto bersama dengan seluruh peserta juga pastinya bersama dengan FiberCell Idea. Iya, oke, sudah bergabung bersama dengan Dewan Juri juga sudah bergabung di sini. Kita foto sama-sama. 1, 2, 3. Mantap. Baik. Selamat sekali lagi, terima kasih banyak Dr. Tompi, makasih Mbak Dina, terima kasih Mas Davi, terima kasih banyak. Seluruh finalis juga terima kasih. Selamat sekali lagi kepada seluruh finalis dan seluruh teman-teman yang mengikuti seluruh rangkaian acara Idea Nation IFF 2021. Dan yang pastinya teman-teman, kalau tadi kita sudah menyaksikan tim Biki yang keluar sebagai pemenang Idea Nation IFF 2021, kita akan yang pastinya memberikan semangat dan dukungan terus-menerus supaya effort ini tidak berhenti sampai di sini saja, tapi juga bisa terus dimaksimalkan sampai nanti ke depannya. Dan buat teman-teman yang ingin menjadi pemenang seperti tim Biki tahun ini gitu ya, kesempatannya masih terbuka lebar untuk tahun depan. Karena apa? Karena Idea Nation akan terus mencari generasi penemu yang ingin mewujudkan inovasi menjadi lebih berkembang. Jadi jangan lupa, jangan ragu teman-teman, silahkan langsung dikembangkan inovasinya dan daftarkan tim atau kamu di Idea Nation IFF 2022. Kesempatan masih terbuka lebar karena kita butuh bakat-bakat baru untuk terus berinovasi. Teman-teman semuanya yang mengikuti rangkaian acara pada kesempatan hari ini, saya mau bagi-bagi hadiah lagi, menarik sekali kan. Sebelum kita tutup seluruh rangkaian acara kita pada kesempatan hari ini, ada hadiah menarik yang bisa didapatkan kalau teman-teman memang mengikuti rangkaian acara kita pada
pada kesempatan hari ini nonton video alumni update dari Bell Society dalam bentuk augmented reality atau AR di aplikasi Ariana. Jadi sekali lagi teman-teman ya, teman-teman bisa mendapatkan hadiah. Silahkan untuk menyaksikan atau nonton video alumni update Bell Society dalam bentuk AR atau augmented reality di aplikasi Ariana. Caranya gimana? Download dulu aplikasi Ariananya di App Store atau di Play Store. Nah, seperti terlihat di layarnya masing-masing. Jadi download dulu aplikasinya. Terus buka linknya yaitu www.ideanation.id/Ariana. Ariananya tulisannya ARYANNA. Nah, nanti teman-teman bisa baca gimana menonton video alumni update Bell Society, akan ada petunjuknya di sana. Dan ketika menonton atau menyaksikan video Bell Society, jangan lupa untuk di-capture dan di-share, dibagikan sebanyak-banyaknya ke Instagram story masing-masing. Jangan lupa juga untuk mention juga inovasi apa yang pengen kamu buat. Nah, habis melihat videonya dari Bell Society, di-share di media sosial, di Instagram Story. Jangan lupa mention juga, tuliskan inovasi apa yang pengen kamu buat. Jangan lupa di-tag ke narasi.tv dan juga ke @in.ideanation. Terus juga mention lagi @app.ariana. Oke, jadi ada 3 yang harus di-mention teman-teman. Nantinya pengumuman pemenang kuis akan ada di akhir acara ya. Nanti akan diumumkan di aplikasi Ariana. Jadi jangan sampai lupa download dulu. Dan yang pastinya nanti ikuti seluruh petunjuk yang ada di sana. Dan postingannya ditunggu sampai dengan hari Sabtu tanggal 20 November 2021. Berarti besok tuh masih ada waktu 1 hari dari sekarang. Dan postingan terakhir yaitu jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Oke, jangan lupa ya teman-teman, di-download dulu aplikasinya dan ikuti seluruh rangkaian kegiatannya untuk mendapatkan hadiah menarik. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan beruntung pastinya dalam mengikuti kuisnya. Jangan lupa ramaikan melalui media sosial teman-teman dengan mention akun-akun yang tadi sudah saya sebutkan. Dan akhirnya kita sampai di penghujung acara pada kesempatan hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan Ideanation IFF 2021. Terima kasih kepada seluruh Dewan Juri yang sudah dari tadi memperhatikan, memberikan pertanyaan, menilai juga, dan juga mengumumkan dari ketiga finalis, yaitu dari Idea Pitch Battle. Dan yang pastinya terima kasih kepada seluruh audiens teman-teman yang sudah menjadi support yang luar biasa untuk ketiga finalis kita pada kesempatan tahun ini gitu ya. Dan semoga teman-teman atau seluruh peserta bisa mendapatkan inspirasi nih dari ketiga finalis kita, dan yang pastinya bisa ikutan di Ideanation IFF 2022 dengan inovasi-inovasi lainnya. Dan yang pastinya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan selama 90 menit tadi teman-teman mengikuti rangkaian acara ini. Insya Allah kita ketemu lagi tahun depan. Sehat selalu, jangan lupa kita masih ada di pandemi, terapkan protokol kesehatan. Saya Syafira, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.